Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afifuddin. Di sini saya telah mengikuti webinar Agritalk seri 1 yang membahas tentang pembangunan pertanian era new normal yang diadakan pada hari Rabu 20 Mei. Dan dampak apa saja yang didapat dari pandemi ini yang mengarah ke petani atau ke pertanian itu. Ya, ini dampak COVID sektor pertanian, seperti belum meratanya distribusi, kelebihan suplai di tingkat petani sehingga menyebabkan harga jatuh, terbatasnya modal usaha untuk musim tanam, pasar berkurang akibat pembatasan mobilitas, jam operasional pasar, jam kerja operasional, dan tutupnya kantor, penurunan penghasilan dan penurunan daya beli petani, masalah di semester 1, ketidakpastian distribusi, masalah di semester 2, ketidakpastian distribusi, tantangan ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19. 1. Tetap berproduksi. 2. Tetap konsumsi. 3. Distribusi antar provinsi dan pulau. 4. Harga cenderung tidak berpola. 5. Kekeringan. Dan lanjut, strategi penguatan pada sektor pertanian. 1. Meningkatkan ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi dan pengeragaman produksi pangan. 2. Meningkatkan akses pangan masyarakat terhadap kecukupan pangan. 3. Peningkatkan mutu pangan dan pengeragaman konsumsi pangan menuju peningkatan status gizi masyarakat. 4. Mengembangkan bisnis pangan segar dan olahan. 5. Akselerasi pola pertanian presisi berbasis teknologi. 6. Penyempurnaan sistem data dan informasi pertanian secara spesial. 7. Regenerasi petani dengan memperluas kesempatan menjadi petani milenial. Dan lanjut, tanggapan dunia pendidikan. Tanggapannya, bukankah selayaknya pendidikan dibuat agar bersifat relevan dengan pengalaman hidup yang sedang menuntut jawaban kini dan sini? 2. Bukankah pembelajaran harusnya bersentuhan dengan pengalaman hidup yang nyata? 3. Apakah kurikulum bahan ajar, cara ajar, dan sistem pendidikan kita telah sanggup menyiapkan anak didik kita menanggapi tuntutan dan dari pernyataan kehidupan yang setiap saat mengemuka dan menuntut akan jawaban? Itu tanggapan dari dunia pendidikan. Dan ini tanggapan dari Pablo Pilanes, Jonathan Lau, dan tokoh-tokoh lainnya. Karena universitas melayani berbagai macam fungsi, yaitu pertama dan terpenting, universitas adalah lembaga pendidikan di mana mahasiswa belajar dan di mana dosen melaksanakan pengajaran dan melakukan penelitian. Yang kedua, universitas berfungsi sebagai kota kecil, lengkap dengan pasukan polisi, pembangkit energi, fasilitas olahraga, dan lembaga masyarakat lainnya. Ketiga, universitas adalah pengusaha lokal utama dan pendorong ekonomi lokal dan regional. Dan yang terakhir, keempat, pada akhirnya banyak rumah sakit yang menempatkan sivitas akademis di garis depan dalam sistem perawatan kesehatan setempat. Lanjut, pertanian saat ini relatif dengan faktor-faktor produksi yang intensif. Meskipun sangat bervariasi, biaya faktor produksi yang berubah tentu akan sangat mempengaruhi intensitas dan produktivitasnya. Kedua, perubahan terjadi bisa berasal banyak sebab. Misalnya gangguan sumbatan transportasi, tidak lancarnya kredit untuk pertanian. Yang ketiga, gangguan rantai pasok faktor produksi. Keempat, umumnya gangguan di sisi produksi dan penawaran ini mendahului guncangan di sisi permintaan. Yang terakhir, meskipun tenaga kerja di sektor produksi tidak terpengaruh langsung, akan tetapi kesehatan petani menjadi bagian yang harus diperhatikan. Dampak pandemi COVID-19 tidak hanya menimbulkan resiko bagi sektor pertanian melalui disrupsi rantai pasokan, perdagangan, dan pemrosesan, tetapi juga mempengaruhi permintaan akhir. Memicu utamanya adalah kontraksi perekonomian makro dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi yang akan menurunkan daya beli konsumen. Bagaimana menjaga semangat petani, mengurangi kerentanan petani akibat COVID-19, baik terkait aspek kesehatan, pengetahuan terkait COVID-19, produksi maupun ekonomi, membantu melonggarkan distribusi hasil produksi petani. Pemerintah harus hadir dalam aspek distribusi produk dan pelayan semprotan, fasilitas kelompok manfaatkan medsos, kembangkan solidaritas sosial di antara pelaku ekonomi pertanian. Ya, itu saja yang bisa saya jelaskan atau saya terangkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.